Oke, sekarang kita lanjutkan dengan patofisiologi dari diabetes mellitus. Saudara Siboro, obat benjolan di leher. Obat benjolan di leher harus berobat dulu. Apa diagnosanya? Selain simvastatin ada nggak dok obat kolesterol yang aman untuk penderita diabetes? Jadi kolesterol itu harus dipastikan ya berapa. Ceklah dulu LDL dan trigliseridanya ya. LDL dan trigliserida supaya kita tidak secara sembarangan atau tidak secara karena ketakutan minum obat. Nggak boleh. Minum obat itu karena indikasi ya. Jadi bukan karena ketakutan. Minum obat itu karena indikasi dan bukan karena ketakutan ya. Asam lambung, gastritis, bakteri, sekarang karena ISK sakit di bawah perut udah setahun. Nah, kalau udah setahun Galeri Fitri kalau mau harapannya adalah terapi konseling dengan Dokter Joseph. Kalau mau, silakan daftar di sini ya. Oke. Kita lanjut dengan patofisiologi. Jadi, secara normal ya, insulin itu disekresi atau dihasilkan oleh sel beta pada pulau-pulau Langerhans di pankreas ya. Yang pertama terjadinya cleavage atau pembelahan pada proinsulin yaitu molekul prekursor dari insulin. Ini akan menghasilkan peptida C atau C-peptide yang merupakan peptida penghubung dan juga insulinnya. Jadi eh, dipecah proinsulin jadi peptide C dan juga insulin yang terdiri dari dua rantai peptida yaitu rantai A dan rantai B. Bagaimana insulin bekerja? Yaitu sebagai hormon anabolik ya. LDL 102, TG-nya berapa? Kalau LDL 102 nggak perlu minum obat ya. Insulin is an anabolic hormone with a variety of metabolic effects. Jadi efek dari insulin ini adalah terhadap pengaturan metabolisme di tubuh kita, yaitu yang berhubungan dengan pembentukan energi. Jadi energi kita itu bisa habis nggak ada ketika insulin kita nggak bekerja, ketika insulin kita terlalu banyak tapi nggak bisa bekerja ya. Dok, anak gadisku jarang datang, Herlina Manurung, itu periksa dulu ke dokter kandungannya ya. Dok, mau terapi lagi lah dok, kepala bagian depan sering sakit dok. Ya udah, kalau udah dengar-dengar terapi konselingnya masih juga silakan ya kan udah taunya kakak cara daftarnya ya. Oh ya udah, cocok aja lah berarti diblokir dia ya. Biar dari sini pun ku blokir dulu juga lah dia ya. Karena dia yang keberatan. Maaf Pak, sejak kapan Pak kalau periksa umum diharuskan menggunakan foto KTP katanya ya kan. Sejak kapan lah ya kan. Ya walaupun gak mau yang datang ke rumah awak bandit ya kan. Bahaya lah kan. Maafkan saya. Kalau kayak gitu kan kita blokir aja lah dari dunia ini ya. Ya kan. Dia yang perlu kok. Ya kita blok lah dia. Biar dia beli nomor baru lah. Kalau memang dia mau berubah sama aku ya. Ada-ada aja. Sap. Goodbye. Hanya foto KTP dia nggak mau. Sementara aku dokter, aku buat live, semua orang bisa lihat aku, apapun bisa ditanya, tapi dia nggak boleh kita minta KTP-nya sebagai tanda bahwa dia adalah orang asli ya. Yang wajar aware itu adalah saya sebagai dokter tentunya ya. Jadi udah aku blokir aja langsung biar nggak usah susah-susah. Na 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 na. Iya, ada-ada aja ya dok. Dia yang sembuh, dia yang bikin aturan. Itulah kadang hantu lah itu dok. Awas kena blokir nanti kita apanya PL. Mari kita penuh dengan sopan santun. Ketika ada orang mencaci kita, balaslah dengan doa. Berkatilah dia ya. Doakanlah orang-orang yang mencaci maki engkau. Lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu manusia. Apalagi kalau nggak kena peraturan TikTok kita. Ada. Ya udah, semoga semoga bertobatlah dia.
Uhui. Oke, benar dokter. Siap. Aku lanjut lagi. Jadi insulin itu merupakan hormon anabolik, yaitu with a variety of metabolic effect. Jadi anabolik artinya dia adalah hormon untuk membentuk energi, ya. Energi sangat penting. Insulin itu adalah sebagai pembentuk energi kita. Jadi dia akan menyebabkan sel itu bisa memasukkan glukosa ke dalam sel, lalu dia akan melakukan metabolisme zat-zat gizi, dan juga dia sebagai pengontrol kadar gula darah. Perut sering kembung apa obatnya, Dok? Obat perut sering kembung apa mau minum obat terus? Minum aja lansoprazol sekali sehari, ya. Oke, karbohidrat metabolism. Jadi insulin itu adalah satu-satunya hormon di dalam tubuh yang langsung bisa menurunkan kadar gula darah dari dalam darah, karena dia yang memasukkan kadar gula darah, glukosa, ya, masuk ke dalam sel-sel. Yang kedua, dia sebagai metabolisme protein. Jadi insulin itu akan menghambat penghancuran protein, dia akan menstimulasi atau merangsang pembentukan protein. Itu sebabnya banyak yang kurus karena sintesa proteinnya nggak terjadi, jadi habis badannya kalau orang-orang udah sakit gula tapi nggak diobati, ya. Dan juga dia akan merangsang uptake dari asam amino, penyerapan asam amino, ya. Kemudian dia berpengaruh pada metabolisme lemak, yaitu mempertahankan depot atau sel-sel lemak, dan memiliki efek anti ketogenik. Jadi dia bekerja sebagai anti ketogenik, tapi dia akan meningkatkan jumlah sel lemak di dalam tubuh kita, ya. Makanya hiperinsulin itu juga akan membuat kita jadi bertambah gemuk, ya. Berat badan kita akan gemuk. Maka dosis insulin itu harus benar-benar ditentukan oleh dokter. Kalau sudah kita jumpai berat badan kita semakin lama semakin naik over, itu berarti kalau dia pengguna insulin, dosis insulinnya harus dikurangi, ya. Harus dikurangi. Na 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 na. Siap, sama-sama, ya. Oke. Ada yang baru transfer, jadi biar kita tutup dulu live ini sebentar, ya guys, ya. Nanti tak buka lagi live-nya, ya. Aku percaya. Oke. Oke kalau gitu. Jadi nanti kita live-kan lagi karena bahanku belum selesai. Untuk diabetes mellitus sampai tadi pada efeknya itu juga adalah untuk meregulasi elektrolit. Ingat, ya. Jadi insulin itu juga fungsinya adalah untuk menstimulasi penyimpanan kalium di dalam intrasel. Berarti orang-orang yang terlalu banyak insulinnya, hiperinsulinismenya itu akan menyebabkan kaliumnya terlalu banyak di dalam sel. Akibatnya bisa terjadi penurunan kadar kalium di dalam darah, ya. Ini mungkin nanti pembelajarannya. Kalau ada di antara kita yang dengan hipokalemia yang bertahun-tahun dan nggak sembuh-sembuh, kita harus memikirkan bahwa dia mengalami kondisi hiperinsulinisme. Jadi itu perlu kajian lebih mendalam. Nanti kita lanjut lagi dengan tipe 1 diabetes. Kita tutup dulu live-nya. Sampai jumpa nanti lagi. Ini 15 menit aja konsulnya, ya. Bye.
Oke, selamat malam Bang. Malam, Pak. Aku catat dulu namanya ya. Ya, oke. Boleh info namanya siapa Pak? Sopyan, Sofian ya. Oke, tanggal lahir Pak? 28 Juli 28 Juli tahun 1990. 90. Oke, apa keluhannya Pak Sofian? Ini dok, saya kan lagi yang tadi nanya itu masalah pengobatan TBC paru loh. Oh, TBC paru. Jadi udah berapa bulan ini? Udah jalan 1 bulan 1 minggu. 1 bulan 1 minggu minum obat yang merah, Enggak, beda. Enggak merah, bungkusnya itu putih semua. putih semua. Bapak baca Iya. tulisannya apa? Eh, Sebentar deh. Coba baca dulu. BPJS berobatnya. Enggak, saya umum malah. Oh, makanya beli obat yang putih ya. Iya, pertama ada Risafol, Risafol. terus Ripabiotik, terus Pirasinamid, Ya, Curcumex, sama apa vitamin ini vitamin B. vitamin B-nya. Oke. Jadi itu harusnya di disarankan sama dokter itu 2 bulan, Pak, diminum. Ya 2 bulan. 6 bulan Nah, sih dia bilang pengobatannya. nanti setelah 2 bulan yang itu dilanjutkan Hmm? dia dengan 4 bulan, tapi udah dikurangi Hmm. obatnya, nggak sebanyak itu lagi. Iya betul. Oke, yang mau saya tanya sekarang berat badan Bapak ada nambah nggak? Masih stabil sih di 70. Stabil ya. Awalnya Bapak Iya enggak ada didiagnosa TBC apa? Batuk. batuk berkepanjangan sih udah 6 bulan hampir hampir 1 tahun lah kurang lebih. Cuman kan pas kelihatannya pas medical check up dari kerjaan itu loh. Oh, ada medical jadi ronsen Pas paru ya. setiap tahun ya baru kemarin itu pas Oke, medical. oke. Jadi sekarang yang Abang rasa udah jauh baikan. Oh, udah baik kan sih kayak waktu pertamanya kan sebelum berobat TB ini batuknya terus-terusan terus dahaknya juga. Cuman Oke, kalau sekarang semenjak konsumsi batuk udah mendingan, cuman dahaknya juga udah berkurang. oke. Tapi ya kalau saya lihat Abang matanya sampai mata panda gitu ya. Kurang tidur ya. Ya emang sering sering tidur malam juga kadang jam 11 bangun pagi kerja gitu Oh, loh. oke. Itu yang harus Abang latih, Bang, supaya bisa tidurnya jangan jam 11 kalau bisa. Jadi Hmm, harus lebih 7 jam lah minimal waktu tidur kita itu kalau mau sehat ya 7 jam Bang. 7 jam ya. Ya, jadi caranya itu adalah jam 10 udah baring aja di tempat tidur, udah Hmm. rajin-rajin tarik napas sebelum tidur itu Pak. Tarik Hmm, napas, tahan sebentar, keluarkan pelan-pelan gitu ya. ya. Tarik napas dalam. Tujuannya itu adalah supaya oksigennya banyak masuk ke otak. Karena Hmm. kita bisa tidur kalau oksigennya udah cukup di dalam otak. Hmm. Ya ya. Lalu ya kita seharusnya ketika tarik napas wajar kan kita berpikir nafas kita masih ada karena pemberian Tuhan ya kan. Iya betul. Nah, jadi kalau otak manusia itu dia ingat tentang Tuhan, dia nggak stres jadinya. Hmm. Walau banyak mungkin masalah, walau banyak orang mungkin yang eh, menyakiti perasaan kita ya kan. Kita bisa aja nggak Hmm. stres karena yang kita ingat adalah Tuhan tadi, Pak. Iya Gitu. betul betul. Jadi kalau saya lihat ini pengobatan TBC Bapak udah on the track. Yang perlu dikoreksi adalah tidurnya, ya. Jadi Hmm. jam tidurnya kalau bisa cukup 7 jam. Oke, Ya ya. silakan. Bapak mau tanya apa silakan. Ini kan saya waktu berobat itu kan ada yang sebelum, ada yang sesudah. Nah, itu dibikin sesudah semua sama dia, nggak apa-apa kata sesudah makan gitu, Dok. Ya, Ini udah berjalan sampai sekarang gitu. jadi Bapak sudah makannya baru selesai makan langsung minum obat itu ya? Iya, betul. Oke Karena lah. kan Oke. kerja gitu. Jadi obat TBC ini kan memang kan pengobatannya kan jangka panjang lah ya, kita sebut ya. Iya.
Kalaupun ada sedikit-sedikit informasi yang mungkin tidak terlalu akurat 100%, kita koreksi aja. Mm-mm. Kita Iya. koreksi. Itu memang harus dalam keadaan perut kosong. Jadi kalau setelah makan dia itu minimal 3 jam itu baru kita boleh masukkan obat TBC. Tujuannya Oh, supaya penyerapan obatnya menjadi sempurna, Pak. Ya. Jadi kan nanti iya. rencananya itu kan setelah setelah 2 bulan, sorry, setelah 4 bulan kan nanti ada disuruh ronsen ulang kan parunya kan. Iya. Betul. Nanti di situ dilihat perkembangannya. Kalau memang dia sudah mulai sangat membersih, berarti obat lanjut seperti sesuai rencana awal. Ya, Mm-mm. tapi kalau memang mungkin dilihat dia lesinya masih agak banyak, yang lukanya masih agak banyak, mungkin pengobatan yang tadinya 2 bulan ditambahin lagi sebulan, biasanya bisa seperti itu. Nah, cuma ya kalau bapak rasa perasaan badan udah jauh lebih enak, harusnya sih udah aman lah itu. Iya, makanya belum belum nanti kontrol lagi pas mau habis paling obatnya ini Iya, kan iya, iya, baru dikasih 2 minggu sama dia itu. iya. Kalau dahak-dahak di leher itu Pak, ya Hmm? itu lebih pengaruh dari asam lambung. Iya, kayaknya saya sering sendawa juga sih, cuman belum tahu asam lambung gimana gitu. Oke, jadi yang dimaksud dengan asam lambung itu adalah produksi asam lambungnya terlalu banyak, kebanyakan. Hmm. Kenapa? Asam lambung kita itu diatur dari otak, Pak. Hmm. Jadi kalau kita lagi banyak pikiran, apa aja yang kita pikirkan, kalau itu berkaitan dengan sesuatu yang negatif, pasti asam lambung kita naik, Pak. Iya, betul. Nah, jadi disitulah muncul sensasinya lah. Bisa aja dahaknya yang banyak, bisa aja ulu hatinya perih, ya perutnya kembung, dadanya panas lah, badannya pegal-pegal lah. Semua itu sebenarnya akibat dari hormon stres yang naik di otak kita, Pak. Iya, emang kadang suka pegel-pegel badan gitu. Iya, sama. Obatnya itu sama kayak tadi yang saya bilang tarik napas itu, Pak. Jadi Hmm. badan kita pegal-pegal karena bukan hanya otak yang kurang oksigen, tapi seluruh badan kita pun kekurangan oksigen kalau hormon stres kita meningkat. Hmm. Karena hormon stres itu akan membuat pembuluh darah kita akan mengecil, kemudian jantung kita akan berdetak terlalu keras ya. Tegang, ya rasa tengkuk ditegang, badannya rasa pokoknya tegang lah semua Pak badannya, bawaan kita itu. Nah, itu obatnya ya hanya itu aja Pak. Ya, tarik napas. Itu namanya hipnosis sendiri, hipnoterapi Iya. sendiri, ya. Jadi hipnoterapi itu bisa aja orang menghipno Bapak bisa, tapi Bapak menghipno diri sendiri pun bisa. Gitu. Caranya itu harus selalu diawali dengan tarik napas. Tarik napasnya itu harus sampai Bapak bisa rasa tenang, Pak. Selama belum muncul rasa tenangnya, Hmm. tetaplah tarik napas. Bisa ya? Kalau kita berhenti, walaupun dalam keadaan belum tenang, lalu kita berhenti tarik napasnya, pasti kita akan tetap stres jadinya. Sensasinya jadi Iya. nggak hilang-hilang. Gitu. Iya kan? Coba Bapak tarik napas. Buang pelan-pelan aja dari mulut. Iya, tarik lagi. Buang dari mulut pelan-pelan. Ya, itu 1-2 kali aja Pak. Udah terasa itu ke otak Bapak. Pasti beda rasanya. Beda Iya, rasanya. kayak gimana Lega, gitu. plong ya kan. Karena oksigennya masuk dia Pak. Jadi kalau kita tarik napasnya banyak, otomatis oksigen yang kita masukkan juga bertambah Pak. Nah, jadi sederhana aja dia. Konsepnya itu sederhana sekali, ya. Jadi itu yang harus Bapak ingat.